mekar indah di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita narasumber, yakni Pastor Roni Singal PR. Beliau merupakan Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo. Apa kabar, Pastor? Luar biasa, Tika. Baik. Pemirsa yang di rumah, saat ini kita akan membahas tema, yakni tentang tema kunjungan Paus Fransiskus waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, yakni Faith, Fraternity, and Compassion. Dan semuanya itu kita akan bahas bersama dengan Pastor Roni. Baik Pastor, sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tema kunjungan Paus waktu ke Indonesia, yakni Faith, Fraternity, Compassion. Secara umum Pastor mungkin yang kan Pastor sampaikan di awal pertemuan kita saat ini. Oke, baik Tika. Jadi kenapa tema Faith, Fraternity, and Compassion dipilih? Karena rasa-rasanya masih sangat kontekstual ya. Dan masih begitu hangat ya, dibicarakan oleh banyak orang. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Tenggara, lebih khusus lagi tentu ke Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi oleh Sri Paus ya. Karena kunjungan ini sifatnya tentu internasional, sehingga memang tema resminya memang berbahasa Inggris ya. Tapi tentu kalau di Indonesia kan tema tersebut adalah tentang iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ya. Baik, sebelum kita lebih jauh masuk dalam
tiga poin tersebut. Mungkin di bagian awal ini ya kita bicarakan yang umum dulu, yang tentu berkaitan dengan Bapak Suci itu sendiri, lalu kunjungannya ke Indonesia. Seperti juga kita sudah umum tahu bahwa Paus Fransiskus adalah Bapak Suci yang ketiga ya, yang mengunjungi negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama di tahun 1970, baru 1989, dan yang ketiga ini 2024. Tentu setiap kunjungan apostolik pasti menimbulkan sambutan dan tanggapan yang luar biasa. Tapi memang kali ini tidak bermaksud untuk membandingkan dengan yang kedua atau yang pertama. Tapi karena kunjungan ini pas ya kita semua sudah hidup di zaman yang ultramodern, pasca modern, di mana perkembangan sarana komunikasi sudah begitu pesat, ya, sehingga memang lebih terasa ya, lebih terasa dan lebih banyak juga disaksikan secara real time oleh siapa yang suka untuk menyaksikan itu. Baik secara pandangan mata yang tentu pergi mengikuti misa, atau yang menyaksikan lewat live streaming ya di media-media yang ada. Kunjungan ini disebut kunjungan apostolik. Kunjungan apostolik itu adalah kunjungan resmi, ya, kunjungan resmi dari seorang pimpinan gereja, utamanya paus, ke wilayah atau negara tertentu dengan tujuan utama tentu untuk mengunjungi umat. Ya. Tetapi karena pada saat yang bersamaan beliau juga adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sehingga kunjungan ini disebut juga sebagai kunjungan kenegaraan, ya toh. Karena itu rangkaian acaranya juga pasti berhubungan juga dengan pemerintah setempat ya. Dalam hal ini tentu pemerintah Republik Indonesia ya. Nah, kunjungan ini sendiri ya bisa dikatakan juga adalah kunjungan yang tertunda sebetulnya ya, karena sudah lama kan diagendakan, tetapi ada COVID di tahun 2020 ya, kalau saya tidak salah 2020 sebetulnya ya agenda ini direncanakan ya. Tetapi ya karena COVID akhirnya membuat tertunda dan tentu melalui berbagai lobby, karena tentu sampai membuat seorang Sri Paus mengunjungi sebuah negara itu memang perlu prosedur dan lobby yang tentu tidak singkat waktunya ya, karena itu memang melibatkan juga Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, Kementerian Agama ya, dan tentu juga untuk intern gereja ya Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai wadah para uskup yang ada di Indonesia ini kan. Dan pertama saya memperkirakan beliau ini hanya akan mengunjungi satu negara ya, pikir saya waktu itu paling hanya datang ke Indonesia. Ternyata dirangkai juga dengan kunjungan ke 3 negara lain dalam kawasan Asia Tenggara. Disebut sebagai kunjungan yang terpanjang ya, dan terlama yang dilakukan oleh seorang Bapak Suci. Dan tentu ada banyak hal menarik yang telah ditunjukkan oleh Bapak Suci kita ini ya, untuk kita semua ya, tidak usah dipisahkan antara umat Katolik dan umat yang lain, tapi kunjungannya ya berskala nasional lah untuk kita punya Indonesia. Artinya ya beliau datang untuk semua orang sebetulnya ya. Sehingga ya siapapun juga akhirnya ya merasa tersapa ya, merasa diberi tempat juga. Bahkan mungkin beberapa pihak tidak menyangka ya bahwa akan disalami juga oleh Bapak Suci ya.
mulai dari petugas dan staf di Iya. bandara, entah yang ada di ground ya, Iya. di runway-nya ataupun yang ada di gedung terminal, sampai yang ada di pinggir-pinggir jalan juga, ya, mendapat kesempatan ya, untuk dijumpai. Paling kurang beliau Say hello. mengangkat tangan sebagai tanda say hello ya untuk kita yang ada di Indonesia. Ya sedikit memang mengenai Paus Fransiskus. Beliau kan seorang Yesuit, ya, Yesuit. Satu kongregasi, sosietas atau perkumpulan kan dalam agama Katolik ya, yang merupakan Yesuit pertama dalam sejarah kepausan yang sudah 266 ini kan. Beliau adalah paus yang ke-266. Beliau adalah Yesuit pertama yang terpilih sebagai seorang Bapak Suci. Tapi yang banyak dikomentari dalam arti positif tentu adalah pemilihan nama pausnya ya. Dia memilih nama Fransiskus kan. Sehingga disebut sebagai Paus Fransiskus. Yang pertama kali juga itu Apa maksudnya? pemilihan Fransiskus itu, Pastor. Iya, ya biasanya kan Yohanes, Yohanes Paulus, Benedictus atau yang Paulus, Benedictus, Gregorius, Hieronymus banyak lah. Tapi memang Fransiskus, this is the first time. Iya. Nah, menarik karena Paus itu sendiri memang bersemangatkan atau mempunyai pribadi yang erat kaitannya dengan semangat kesederhanaan, kemiskinan, kebersahajaan. Nah, karena itu kenapa memilih nama Fransiskus? Itu tentu dihubungkan dengan Fransiskus Assisi. Ya. Yang kita tahu bersama adalah seorang kudus dalam gereja kita yang juga dikenal sangat dekat dengan orang miskin dan alam semesta. Karena itu juga Paus kan dalam salah satu ensikliknya toh yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan ya alam itu soal Laudato Si ya nama ensikliknya itu kan. Tentu juga inspirasinya dari Santo Fransiskus Assisi ya, di mana semua unsur dalam alam semesta ini dipanggilnya saudara atau saudari. Bumi dipanggil saudara, ya. Hewan-hewan juga disebut saudara-saudari. Baik, Pastor. Kita jeda iklan. Oh iya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih. Informasi yang banyak tentang Indonesia, Iya. baik yang didapatnya langsung dari staf kedutaan Indonesia untuk Vatikan yang berkedudukan di Roma itu sendiri, ataupun juga oleh para biarawan atau apa asal Indonesia yang lagi studi di sana. betul. Ya, termasuk tentu Romo Marco ya yang mendampingi beliau sebagai translator itu. Oh, Beliau kan sekarang ada di Kuria, Roma, artinya ada di salah satu departemen di Tahta Suci, sehingga karena alasan itu barangkali lalu dipanggillah Boleh beliau, gampang, ya. karena tentu lebih karena mudah sudah tinggal di dikomunikasikan. sana, sehingga sudah fasih dalam Iya, betul. berbahasa Itali, bahasa yang dipakai oleh Keseharian Fransiskus selama berkomunikasi di sini. Ya. Dipilihlah salah satu unsur dalam tema tiga unsur tema itu ya, faith, fraternity, and compassion. Salah satu adalah faith. Bahkan ditempatkan di urutan pertama, faith. Kenapa? Karena beliau tahu Indonesia betul-betul adalah salah satu negara yang berketuhanan. Betul. Betul? Mau bukti, beliau bilang,
Di Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam salah satu alinea di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya dan seterusnya ya. Memang disebut secara eksplisit ya. Bagaimana negara Indonesia ini memang erat kaitannya dengan ketuhanan itu sendiri atau hidup beragama itu sendiri. Dan bisa dikatakan juga keseluruhan kehidupan di NKRI ini ya memang selalu punya hubungan ya, dengan unsur keagamaan itu sendiri. Artinya sulitlah untuk dilepaskan dari unsur keagamaan itu sendiri, dan itu yang terus dipertahankan sampai sekarang menjadi satu kekasan ya dari kita punya Indonesia ini. Dan ini tentu sesuatu yang menarik ya bagi seorang Sri Paus ya, bahwa negara Indonesia kan termasuk negara yang besar penduduknya, 280-an juta sekarang ya. 5 besar barangkali penduduk dunia negara Indonesia ini. Dan dari 280-an juta penduduk itu, Paus juga tahu bahwa agama yang dianut oleh sebagian besar sekali lagi rakyat Indonesia adalah beragama Islam, ya toh. Dan Paus tahu juga bahwa meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi penghargaan dan respek terhadap komunitas beragama yang jauh lebih kecil jumlahnya, ya seperti Kristen, ya entah Kristen Katolik atau Kristen Protestan dan 3 agama lain yang diakui secara resmi, Buddha, Hindu dan Konghucu, tetap diberi tempat, ya, untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Bahkan itu dijamin dalam salah satu pasal ya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga memang tentu ini bagi Paus sesuatu yang menjadi modal, salah satu modal berharga dan modal dasar ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu sangat matching lah kalau salah satu tema itu adalah unsur faith atau iman. Nah tentu dengan beliau berkunjung ke Indonesia secara internal berarti berkaitan langsung dengan kunjungan seorang gembala ya terhadap domba-dombanya yang ada di Indonesia ini. Ya tentu kunjungan ini pasti akan bermakna rohani yang luar biasa secara ke dalam ya untuk umat Katolik Indonesia ya. Bagaimana lewat kunjungan tersebut iman Katoliknya pasti diteguhkan. Ya. Sadar atau tidak sadar diteguhkan. Ya. Saya sendiri juga bahkan begitu terharu ya menyaksikan setiap momen dalam jadwal yang beliau jalani di Indonesia, dan bahkan bukan cuma di Indonesia karena saya menyaksikan terus. Sudah beliau pindah ke Papua Nugini, menyaksikan lagi, beliau pindah ke Timor Leste, menyaksikan lagi, pindah ke Singapura, menyaksikan lagi. Dan uniknya masing-masing negara menampilkan kekasannya ya, keunikannya dalam baik dalam penyambutan, dalam liturgi dan dalam seremonial lainnya. Nah, secara ke dalam tentu meneguhkan. Atau saudara tidak diteguhkan? Tentunya diteguhkan, Mas. Hanya bersenang gurau saja. Ya. Lewat YouTube saja sudah bikin terharu, Pastor. Apalagi yang bisa menyaksikan secara langsung. Ya, tentu beda rasa ya kalau kita menyaksikan langsung. Tetapi ya karena keterbatasan tempat terutama, keterbatasan tempat sehingga tidak semua, bahkan sebagian besar tidak bisa untuk memang pergi. Dibatasi dibatasi. Ada kuota per keuskupan sehingga bisa memenuhi stadion, walaupun tidak semua tempat duduk juga di stadion diduduki karena ada beberapa bagian yang terutama yang dekat dengan panti imam itu yang sengaja dikosongkan barangkali gitu.
termasuk juga lapangan. Iya, Tidak ada yang berdiri atau main-main di lapangan sehingga Iya, dia tidak bisa. tetap kelihatan hijau. Hmm. Ya cocoklah dengan ini salah satu ensikliknya Iya, toh. Hmm. Laudato Si itu sendiri. Terpujilah engkau ya soal lingkungan hidup. Iya, Ya. Jadi di tengah puluhan ribu umat yang menyaksikan, di tengah tetap ada Tetap unsur hijau. hijau yang Iya. tentu begitu Menyejukkan menyegarkan dan mata. menyejukkan Hmm. mata kita untuk dipandang. Tetapi secara keluar juga ya memberikan dampak positif Betul. juga saya kira ya untuk orang lain juga yang mungkin secara keimanan bukan beragama Katolik. Tentu bisa dilihat ya bagaimana ungkapan iman yang ditunjukkan dalam bentuk ungkapan kasih lah yaitu atau apa itu istilahnya itu antara imam besar Masjid Istiqlal tuh Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus itu sendiri dalam perjumpaan mereka, bukan sekedar berjabat tangan tetapi ada gestur lainnya yang telah ditunjukkan ya, menunjukkan ya betapa masing-masing pihak ya saya kira merasa terkuatkan lah. Betul, dengan iman mereka masing-masing. Ya, gitu. Baik, Pastor. Kita jeda lagi. Oh ya, oke. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita membahas tentang tema kita saat ini, kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor. Pastor sudah menjelaskan tentang tadi yang pertama, iman, iman, faith. Saya juga, Pastor, sempat karena media sosial sekarang kan, jadi setiap momen yang terjadi berkaitan dengan kedatangan Paus pasti terdokumentasikan. Berkaitan dengan iman tadi, Pastor, saya sempat melihat bahwa ada salah satu video yang sempat viral di Instagram bahwa ada seorang yang dia bukan beragama Katolik, tapi dengan kedatangan Paus yang menggunakan mobil Innova itu, Pastor. Nah, orang ini menggunakan mobil tersebut. Sebelumnya dia mungkin kehidupannya seperti apa, ketika kedatangan Paus menggunakan mobil itu, jadi dia sudah seperti, jangan sampai dia pergi ke tempat yang seperti ini. Jadi dengan kedatangan Paus itu juga membuat imannya dengan agamanya itu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu seperti yang Pastor katakan tadi bahwa memang Paus datang bukan secara khusus juga untuk umat Katolik, tapi ke seluruh rakyat untuk meneguhkan iman kita dengan agama kita masing-masing, Pastor. Dan yang poin kedua, Pastor. Oke, jadi tergugah juga ya. Iya, betul. Ya, tergugah. Jadi mungkin sebelumnya dia pakai ke mobil tempat yang jauh lebih mahal dari Toyota Innova itu. Dia biasa ke tempat hiburan mungkin, Pastor, ketika dia mulai viral kan Paus pakai mobil yang ini, jadi dia sudah tidak berani pergi ke tempat itu. Akhirnya kan jadi pribadi yang lebih baik lagi dia, Pastor. Baguslah. Ya, memberikan efek positif kepada semua orang. Macam-macam cara Tuhan bisa datang menyentuh hati kita. Ya. Tidak harus lewat khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadah, tapi lewat kesaksian-kesaksian begini bisa menjadi sarana masuk. Iya. Syukurlah. Oke. Nah, 3 tema ini sebetulnya bukan berdiri sendiri-sendiri ya. Ada rantai yang berkaitan satu sama lain. Nah, tapi kenapa disebut iman yang duluan? Kan itu semacam fondamen ya, semacam dasar. Nah, tapi bicara soal iman, ya kita juga tentu harus mengakui dengan jujur bahwa praktek hidup beragama di Indonesia kan belum 100% memang sempurna, tanpa cacat.
Ya kita akuilah ada letupan-letupan kecil toh dalam praktek kehidupan beragama itu. Nah, itulah sebabnya unsur kedua ditampilkan tema tentang persaudaraan. Bahwa Betul. salah satu cara juga supaya praktek keagamaan, praktek keimanan dari seluruh warga negara Indonesia yang berbeda keyakinan itu dapat berjalan dengan baik, lancar adalah jika kita semua itu berada dalam satu persaudaraan sejati. Ya, karena itu tema tentang fraternity atau persaudaraan juga menjadi unsur yang kedua dari tema tersebut. Ya, torang semua bersaudara ya. Itu istilah lokal untuk kita yang ada di sini maupun yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kenapa itu penting persaudaraan? Dari kata saudara kan? Iya. Saudara, satu darah sebetulnya ya. Kalau mungkin ditelisik lebih ke dalam, satu darah berarti Keluarga. satu keluarga yang lahir dari bapak dan ibu yang sama sehingga disebut satu darah, saudara, saudari. Ya. Sudah lebih meluas maknanya ya, tetapi tetap mau mengatakan bahwa betapa pentingnya itu ya persaudaraan itu, karena dengan semangat persaudaraan yang saling memberikan respek, ya, saling memberikan hormat, meskipun berbeda keyakinan, berbeda ras, berbeda suku, bahasa, berbeda latar belakang, bahasa, Iya. tetapi semuanya itu justru harus dijadikan ya sebagai unsur-unsur yang mempersatukan. Iya. Latar belakang misalnya orang Gorontalo, ya kan kita lahir ya sudah, kalau orang tua kita dua-dua dari Gorontalo ya pasti kita akan disebut sebagai orang Gorontalo, artinya suku bangsa Gorontalo, kan kita tidak bisa memilih. Begitu juga soal bahasa, agama juga pada umumnya kan begitu diwariskan. Iya. Kan? Mulai dari keluarga Katolik, kita juga pasti beragama Katolik. Itu sesuatu yang the given ya, Iya. terberi, kita tidak bisa pilih. Yang bisa dipilih pasangan misalnya, atau itu. Nah, karena itu meskipun kelihatan berbeda ya, tetapi perbedaan itu justru sifatnya harus mempersatukan. Bukan mencerai-beraikan atau memisahkan, Iya. ya, menjauhkan seorang daripada yang lain. Tapi justru harus direkat dalam satu persaudaraan, bahwa meskipun kita ini beda keyakinan, tetapi kemanusiaan kita itu sama. Ya, kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ya, kembali lagi ke unsur keimanan itu kan, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan persaudaraan yang dimaksud oleh Paus di sini juga dia tunjukkan langsung toh, baik lewat tutur katanya, lewat tindak tanduknya, ya. Bahkan untuk konteks Indonesia ada beberapa acara yang terpaksa di cancel karena alasan keamanan. Oh iya. Ya, alasan keamanan. Seperti misalnya beliau sebenarnya menghendaki mengunjungi tempat-tempat yang orang-orang terlantar gitu. Oh. Ya, ya. Tapi akhirnya diakomodir, tetapi bukan beliau yang mengunjungi, tetapi sekelompok lah ya yang datang ke kantor KWI waktu itu. Ya, sudah anggap mereka representasi dari keinginan beliau ya, untuk memang berjumpa, dan bukan sekedar berjumpa tapi memang berinteraksi, bertatap langsung. Beliau menyapa mereka satu persatu, ya, di atas kursi rodanya, dia tidak hanya dari jauh tapi dari dekat, halo. Coba kita bisa bayangkan ya, pasti seumur hidup barangkali kurang diperhatikan, Allah malah tidak ada yang memperhatikan. Ya. Dan sekarang tiba-tiba diselami oleh seorang
Bapa suci. Yang Bisa pasti bayangkan siapapun bagaimana. mau disalami Ya, oleh Paus. pengalaman iman yang dirasakan waktu itu. Hmm. Saya saja seorang pastor tidak pernah. Iya, betul. Ya sampai sekarang paling tidak belum pernah bertemu secara dekat seperti ini, apalagi sampai jabat tangan lalu diberikan diberkati berkat lagi. dulu. Itu masih dalam angan-angan. Ya. Tapi itu mereka justru yang kelompok Dipilih. yang terpinggirkan bisa bertemu dan diberikan berkat. Nah itulah perwujudan nyata atas sikap dari Paus yang begitu rendah hati, dia tidak pilih-pilih, begitu menekankan persaudaraan, ya, dia menyapa siapa saja dengan senyumnya yang khas, sehingga disebut sebagai the smiling Pope. Ya. Kan saya dengar di pesawat pun ya, beliau berjalan menyapa para jurnalis atau kru yang di pesawat, sesi interview juga, mungkin bersenda gurau dengan penumpang yang ada di pesawat yang sama. Iya, karena beliau naik pesawat komersil. Iya. Sapaan-sapaan spontan kan itu sangat sangat penting dan akan bisa menggugah. Betul. Seperti tadi yang contoh bilang ibu atau bapak itu, ibu kah? Masih muda, Pastor. Oh masih muda, bayangkan. Anak muda. Anak muda, ya. Ini tergugah secara spontan setelah dia melihat langsung. Baik, Pastor. Jeda lagi, Pastor. Oke. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan tema kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, sudah di... So, masuk ketiga ini? Yang pertama, kedua sudah, sekarang yang terakhir, Pastor, Bela Rasa. Oke. Tapi sebelumnya ya ini singkat saja ya. Jadi mobil yang dipakai oleh Paus itu tidak dijual ya, tidak akan dijual oleh Toyota Indonesia. Tapi diserahkan langsung ke kedutaan Vatikan untuk dipakai di sana. Ya tentu Toyota sudah memperkirakan kalau berani dijual bisa digoreng oleh para pedagang, ini bisa dilelang. Ini Paus yang pernah mengendarai atau naik di mobil. Jadi ini. para pengguna yang memiliki mobil sama harus berbangga ya, Pastor ya. Sudah. Baru yang produksi Pindad itu yang Maung kah namanya itu, yang mobil bak terbuka yang dipakai mengelilingi stadion GBK. Itu dimuseumkan juga. Dimuseumkan. Itu informasi saya. Oke, kita kembali ke tema ya. Jadi persaudaraan, soal persaudaraan sejati. Nah, tentu salah satu unsur dalam persaudaraan itu adalah harus memiliki bela rasa ya, compassion. Compassion itu empati dan bukan sekedar simpati. Tapi empati. Iya, itu empati itu jauh lebih dalam daripada sekedar kita simpati atau setia kawan. Harus lebih dalam, berarti memang masuk ke turut mengambil bagian dalam pergumulan misalnya dari teman atau saudara kita. Jadi compassion, bela rasa. Nah, salah satu ensiklik yang dia keluarkan yang erat kaitannya dengan bela rasa itu Fratelli Tutti. Fratelli Tutti bahasa Italia artinya semua saudara. Semua saudara. Di situ beliau mengangkat soal bagaimana persaudaraan itu penting untuk juga selalu memiliki bela rasa. Bela rasa berarti turut ya, seperti tadi ya saya sudah sebutkan contohnya ya. Beliau datang mengunjungi, atau kisah tentang beberapa tahun lalu pada peristiwa Kamis Putih itu, pembasuhan kaki kan, yang biasa kan dilaksanakan di gereja dengan umat yang memang sudah dipilih langsung. Dan biasanya kalau dipilih ya orang-orang pilihan lah. Tapi beliau kan keluar dari kebiasaan itu. Dia yang pergi mengunjungi penjara dan ambil 12 orang. Dipilih secara random saja kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Biasanya kan laki-laki untuk mewakili 12 rasul kan.
Ini ada perempuan. So, Cium kakinya. cium. Coba yang Kita saja pasti tidak boleh. apalagi yang bersangkutan yang mengalami langsung peristiwa itu. Pasti tidak pernah membayangkan. Tapi itulah. Bagaimana bela rasa yang dia gaung-gaungkan, dia saunkan itu bukan sekedar mulutnya Hanya, saja. iya, betul. Tetapi memang dia nyatakan. Menyatakan. Dengan kita berbela rasa berarti kita memang betul-betul berada menjadi bagian langsung dari saudara-saudara kita, terutama yang memang membutuhkan perhatian kita. Ya. Dan selama kunjungannya ini juga, ya, bagaimana bela rasa itu beliau tunjukkan ya lewat sikap-sikapnya. Ya. Tentu bersyukur ya, bersyukur beliau sudah mengunjungi kita secara langsung. Nah harapannya tentu bagaimana kelanjutannya, bagaimana follow up, bagaimana makna yang berkelanjutan ya. Dari kunjungannya ini yang harus tetap kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi awal sebenarnya Ya. semangat yang baru lagi. Secara ke dalam ya, misalnya untuk kita umat Katolik. Iya, betul. Umat Katolik di Gorontalo lah ya, karena lebih spesifik lah ya kita mengambil makna. Ya, bagaimana kita umat Katolik yang ada di Gorontalo ini memaknai hidup beriman kita itu bagaimana? Sudah seperti apa? Ya, ke depan bagaimana ya? Bagaimana kita juga menunjukkan rasa persaudaraan kita, baik antar kita sendiri, ya, di keluarga, di wilayah rohani. Ya. Apakah artinya menunjukkan sikap bersaudara di kelompok wilayah rohani misalnya? Apakah itu terwujud dalam sikap ritual peribadatan saja, atau harus juga nyata di dalam kehidupan di luar peribadatan? Kalau dalam konteks peribadatan kan ya orang umumnya pasti akan menunjukkan sikap persaudaraan ya kan? Dalam peribadatan diikat dengan satu aturan, regula toh. Tapi yang menjadi tantangan kehidupan di luar peribadatan itu. Lalu bagaimana juga ya dalam mengembangkan sikap persaudaraan itu di antara kita selalu memiliki sikap tenggang rasa, bela rasa, toleransi, ya, saling menghargai, baik pribadi yang satu maupun pribadi yang lain dalam kelompok yang sama, ataupun juga terlebih ketika kita sudah berinteraksi dengan kelompok yang lain. Ya. Bagaimana unsur-unsur yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Suci itu betul-betul kita teruskan agar menjadi kesaksian hidup kita. Ya, karena itu lagu penutup dalam misa di GBK kan jadilah saksi Kristus. Lagu-lagu kan yang dipilih tidak sembarang juga, tapi memang dimasukkan, disesuaikan dengan tema, dengan maksud. Ya, lagu itu lagu penutup, jadilah saksi. Jadi sesudah selesai ritus misa ini, Anda akan diminta untuk menampilkan diri sebagai saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan sehari-hari, dalam setiap perjumpaan dengan siapa saja. Iya, Pastor. Jadi bukan hanya juga di lingkungan kita, juga lebih keluar. Jadi jangan sampai kita juga hanya bersaudara di antara kita, bela rasa di antara kita, tapi ketika keluar kita jadi lain lagi. Jadi itu memang harus diberlakukan. Dimulai dari dalam dan itu dibawa keluar, diteruskan keluar. Dan yang paling terakhir, Pastor, kesimpulan yang ingin sampaikan kepada masyarakat Gorontalo. Kira hal pertama barangkali yang perlu kita sampaikan sebagai kesimpulannya soal kepedulian. Ya. Paling peduli untuk mau datang jauh-jauh dari Vatikan ke Indonesia mengunjungi kita. Nah, kalau beliau saja sudah peduli, kenapa kita tidak? Ya, harusnya kita juga memiliki sikap yang sama. Lalu yang kedua, beliau sudah pulang kembali. Nah, tentu pesan yang dia tinggalkan itu yang harus kita jaga dan kita lanjutkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kira itu pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Baik, Pastor, sangat bagus pembahasan kita saat ini berkaitan dengan kunjungan Paus ke Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya, Pastor, untuk saat ini. Dan terima kasih kepada seluruh umat
Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih